Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih revolusi industri itu dan menyongsong era revolusi industri 4.0. Yang pertama kita akan membahas sejarah revolusi industri terlebih dahulu. Kita mulai dari revolusi industri 1.0, di mana revolusi industri dimulai dari ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Temuan ini berdampak pada pekerjaan-pekerjaan dalam membuat proyek yang biasanya masih mengandalkan dengan kekuatan hewan dan tenaga manusia, kini dapat relatif singkat karena ditemukannya mesin uap. Yang kedua adalah revolusi 2.0 yang diawali dari hasil penelitian yang diperoleh dari Faraday dan Maxwell sehubungan berkembangnya kekuatan antara sistem mekanik dengan sistem elektronik yang menggerakkan mesin proses produksi serta ditemukannya dan berjalan dengan digunakan dalam proses perkaitan di berbagai industri. Selanjutnya adalah revolusi industri 3.0 yang dimulai dari temuan internet dan komputer yang mempengaruhi pola komunikasi peredaran informasi di masyarakat. Jadi yang akan kita bahas lebih dalam kali ini adalah revolusi industri 4.0 yang terjadi ketika robot dan telekomunikasi dengan sistem komputer dilengkapi dengan machine learning, algoritma yang dapat belajar dan mengontrol robot itu sendiri tanpa input atau manusia yang mengontrolnya, yang dimaksud dengan istilah artificial intelligence, big data, dan artificial intelligence. Apa itu? Komputer telah lama berada di masyarakat, namun tidak menangkap perilaku penggunaannya. Berbeda saat smartphone digunakan, perilaku konsumen dapat dikumpulkan dalam big data sebagai hasil perekaman aktivitas penggerakkan melalui penggunaan GPS, hasil penggunaan akses terhadap internet, hasil komunikasi menggunakan sosial media, dan hasil interaksi antara konsumen dan produsen dalam menggunakan produk. Big data merekam semua data serta kegiatan yang pernah dilakukan untuk kemudian memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, big data memiliki jelajah yang jauh melampaui jaringan media sosial karena mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Mar mengungkapkan bahwa ada 3 area utama dalam bisnis yang sangat membutuhkan akses terhadap big data, yaitu improving decisions, marking, improving operator, dan the monetizing of data. Para ahli menyatakan bahwa saat ini di dunia sedang mengalami revolusi industri 3.0, di mana kehadiran teknologi komunikasi dan informasi masih membawa misi mempermudah kehidupan manusia. Revolusi teknologi sudah jauh memasuki kehidupan manusia yang membawa pada perubahan dalam tatanan sosial, ketika otomatisasi dalam industri permesinan mempengaruhi sektor industri lainnya dan industri tertentu yang diatur oleh pemerintah untuk tidak serta menggunakan mesin otomatis tersebut, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan konektivitas digital, selanjutnya di masa mendatang pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik kian makin berkurang. Sayangnya, di samping kemudahan yang diberikan, ada harga yang harus dibayar, yaitu privasi dan keamanan. Kekuasaan dan penyediaan keamanan merupakan tujuan keberadaan suatu negara melalui kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Dengan keberadaan di dunia nyata, di samping di dunia nyata, maka setiap negara juga perlu mendapatkan 2 versi, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan di luar negeri. Selanjutnya adalah digital ekonomi. Ada 3 tahapan digitalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan digitalisasi 1.0. Teknologi sebatas menghitung atau mendokumentasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tahap digitalisasi pada 2.0, di mana teknologi sudah terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial
untuk bersosialisasi. Selanjutnya adalah tahapan digitalisasi 3.0. Teknologi memberikan akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif memberikan tanggapan dan respon. Jadi, bagi perusahaan yang dapat dikatakan telah mapan untuk bersaing dalam ekonomi digital, maka produk harus menjadi more customized. Organisasi menjadi lebih fleksibel melalui perubahan misi, struktur strategi, dan serta pabrik menjadi virtual manufacturing. Dampak digital ekonomi terhadap aktivitas kerja seperti yang dilaporkan Hidayati pada tahun 2017 sehubungan dengan studi McKinsey Global Institute di 46 negara pada tahun 2017, yaitu 1. Sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, sebagian teknisi bekerja dalam mesin yang berevolusi dengan cepat sehingga harus terus-menerus mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Selanjutnya adalah 25% aktivitas akan tergantikan oleh mesin. Selanjutnya, munculnya pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya seperti pengembangan teknologi informasi, manajemen sistem teknologi informasi, dan pembuat aplikasi perangkat keras. Yang kelima adalah big data, yaitu memunculkan kebutuhan terhadap ilmu dan kemampuan mengolah dan menganalisis data secara statistik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah munculnya wirausaha yang baru yang berskala mikro maupun kecil. Era disruptif. Dengan demikian, inovasi merupakan faktor fundamental dalam penentuan perubahan ekonomi. Menggambarkan proses inovasi sebagai berikut. Sehubungan dengan hasrat untuk mencipta, maka entrepreneur merupakan figur yang bersedia dan berkemampuan dalam mengimplementasikan ide-ide penemuan-penemuan barunya menjadi inovasi yang lebih berhasil. Oke, yang terakhir adalah generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an. Sebagai generasi Y, maka pada tahun 1980, dan sebagai generasi Z pada yang lahir pada lahir di tahun 2000-an. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang bergaul erat dengan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu melalui internet, berselancar di dunia maya dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media sosial atau sosial media. Dengan semakin tingginya persaingan di era digital, semakin meningkatkan tenaga kerja dari generasi milenial, maka pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kreativitas dan berbasis digital dapat diserahkan pada mereka. Jadi untuk pekerjaan yang lebih disukai oleh generasi milenial ada pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi informasi atau lebih tepatnya berhubungan dengan internet. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada vlog kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih.